Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Mengapa Jam Kota Tidak Lagi Akurat? Pelajaran hikmat yang membawa hidup yang terbaik. Wow, apa jadinya jika jam di pusat kota yang selama ini menjadi patokan waktu semua orang tiba-tiba tidak bisa lagi dipercaya? Ada sebuah cerita menarik yang begitu sederhana, tetapi menyimpan hikmat yang dalam. Di tengah kota berdiri sebuah menara tinggi dengan jam besar yang terpasang di puncaknya. Orang-orang yang berlalu lalang setiap hari akan melirik ke atas, memeriksa jam di menara, lalu menyesuaikan jam tangan mereka. Karena mereka percaya jam itu adalah patokan yang pasti, standar kebenaran waktu. Tapi lalu terjadilah sesuatu yang tidak biasa. Beberapa orang mulai mengeluh. Kenapa jam itu dipasang begitu tinggi? Sulit dilihat. Kenapa tidak diturunkan saja ke bawah supaya lebih gampang diakses semua orang? Seperti biasa, kita seringkali ingin menyesuaikan hal yang seharusnya menjadi standar dengan kenyamanan pribadi kita, bukan? Akhirnya, dalam rapat kota diputuskan jam kota akan diturunkan ke level mata, di mana semua orang bisa melihat, bahkan menyentuhnya. Awalnya semua orang senang. Wah, sekarang mudah melihat jam. Tapi tidak lama kemudian muncul kebiasaan baru. Kalau jam itu berbeda dengan jam tangan seseorang, bukan jam tangannya yang disesuaikan, tetapi jam kota itu yang diubah. Saya yakin jam saya yang benar, kata satu orang. Lalu datang orang berikutnya melakukan hal yang sama. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Lama-lama, jam kota yang dulunya menjadi acuan kebenaran waktu, kini menjadi kacau. Diubah begitu banyak tangan dengan versi waktu masing-masing, hingga akhirnya rusak total dan dibuang. Gubrak, ini cuma soal jam. Bukan cuma soal jam ini. Ini adalah gambaran tentang firman Tuhan di tengah dunia kita saat ini. Dulu firman Tuhan menjadi patokan, sumber kebenaran mutlak. Orang-orang menyesuaikan hidupnya dengan firman. Tapi kini banyak orang berkata, firman itu kelihatannya terlalu keras. Kita ubah sedikit ya. Zaman kan sudah berubah. Masa Tuhan masih melarang hal itu? Saya percaya Tuhan pasti mengerti maksud hati saya. Wow, sejak kapan manusia berhak mengubah firman Tuhan? The real question, who is the standard? Apakah Tuhan harus menyesuaikan diri dengan manusia, atau justru kita yang harus menyesuaikan hidup dengan Tuhan? Firman Tuhan itu kekal, tidak berubah, tidak bergantung pada opini publik atau tren sosial. Sama seperti jam kota yang dulu berada di tempat tinggi. Bukan untuk disesuaikan, tapi untuk menjadi patokan.
Ketika kita mulai menurunkan standar firman supaya cocok dengan kehendak pribadi, maka kita bukan lagi hidup di dalam kebenaran. Kita hanya hidup dalam versi kebenaran dalam tanda kutip kita sendiri. Dan hasilnya kacau. Tidak ada lagi kesatuan nilai. Setiap orang berjalan menurut pandangannya sendiri. Raja Salomo berkata, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Prinsipnya, Tuhan tidak memanggil kita untuk mengubah firman-Nya, tapi untuk mengubah diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran bukan berdasarkan mayoritas, tapi pada siapa Tuhan itu. Hikmat itu menyadari bahwa Tuhan tahu lebih baik dari kita, dan karenanya kita memilih untuk tunduk, bukan menuntut. Saat kita mengizinkan firman Tuhan kembali berada di tempat tinggi sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita, maka hidup kita akan kembali menemukan ketepatan arah, kejelasan tujuan, dan damai yang sejati. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita berpegang pada standar yang benar. Hikmat itu bukan menurunkan standar supaya kita nyaman, tetapi meninggikan Tuhan supaya hidup kita selaras dengannya. Yuk kembalikan jam kota kita ke tempat semula. Tuhanlah pusat waktu dan kebenaran kita, bukan yang lain. Siap? If you board the wrong train, it no use running along the corridor in the opposite direction. Quote dari Dietrich Bonhoeffer. Jika kamu naik kereta yang salah, percuma berlari ke arah sebaliknya di dalam kereta. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.